Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman em, calon kru. Ini baru calon kru ya teman-teman dari Suara Radio. Oke, baik. Karena ini alhamdulillah sekali lagi terima kasih buat undangannya. Biasanya saya datangnya secara langsung kalau apa namanya sharing buat teman-teman. Tapi sekarang karena masa pandemi jadi kita akan ngobrolnya secara virtual. Sebelumnya perkenalkan ya, saya Irfan Budiawan. Dulu kebetulan jadi kru di Suara Radio di tahun 2007. Udah berapa tahun yang lama lah pokoknya mah ya. Oke, hari ini sebagai perkenalan, tadi mungkin ada beberapa video yang juga sudah saya play. Jadi saat ini saya bekerja di MNC Media Group Biro Jawa Barat, lalu juga di Radio Per FM, ya, dua-duanya di bidang broadcasting, dan satu lagi juga sekarang em, ya aktif juga lah sedikit di ranah digital gitu ya. Oke, ini terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan hadir. Saya di sini akan sharing saja, tapi mungkin tidak terlalu banyak. Nanti lebih banyak ke Q&A. Jadi teman-teman yang mau apa namanya bertanya, nanti saya buka kesempatan yang besar tentunya ya buat teman-teman yang sudah hadir di kesempatan kali ini. Em, Materi yang juga di-request-kan. Jadi materi yang di-request-kan, tapi saya sapa dulu di sini ada siapa nih? Tania, ada Cinta Melsia, lalu juga ada Ainun, Siva ya. Nah, ini wah ada orang Korea juga di sini yang pakai DP-nya Hikmal. Lalu juga ada Hanifah, Intan dan Firda, juga saya sapa nih ada PP, Delia, Meliana, Safira Putri, Nisa, lalu juga ada Indah, Alma, Salsabila, Muhammad siapa nih? Muhammad apa nih? Nggak ada namanya, kepotong nih. Lalu juga ada Nurul Khairunisa juga ya. Em, yang sudah hadir ini banyak sekali yang sudah hadir. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang sudah hadir di kesempatan kali ini. Oke, saya akan membahas materi soal yang di-request-kan adalah soal air personality. Nah, tapi biasanya kalau saya dulu sempat sharingnya adalah soal air personality. Jadi sesuatu yang berhubungan dengan radio. Nah, karena memang Suara Radio kan em, basicnya adalah radio kampus, dan ternyata sesuai dengan perkembangan zaman saat ini tidak hanya air personality tetapi juga saya akan sharing sedikit soal digital personality. Jadi sekarang kan radio, televisi itu betul-betul sudah ber apa namanya berintegrasi ataupun bahkan sudah ada konvergensi media. Radio harus beradaptasi dengan digital, televisi harus beradaptasi dengan digital. Jadi saya akan sedikit membahas soal air personality dan juga digital personality. Terlebih dahulu untuk um, air personality ya teman-teman. Nah, jadi air personality itu lebih ke buat teman-teman ketika bersiaran. Nah, ini apalagi kan karena teman-teman baru mungkin yang em, pertama kali siaran atau bahkan belum pernah siaran, ini harus mengenal soal air personality. Jadi ini air personality ini lebih ke bagaimana teman-teman menyampaikan em, diri teman-teman ya, agar lebih dikenalnya itu lebih apa namanya lebih dapat gitu. Jadi baik itu oleh pendengar, viewers dan sebagainya ya. Nah, kalau misalnya air personality ini lebih ke teman-teman harus yang diingatkan adalah baik itu air personality ataupun juga digital personality itu menitik beratkan terhadap em, nama dari teman-teman ya. Nah, jadi ini menitik beratkan nama dari teman-teman ya. Jadi menitik beratkan nama dari teman-teman. Nah, di sini eh, teman-teman ataupun juga rekan-rekan mungkin sering mendengar ketika orang bersiaran itu ada yang pakai kata-kata gue gitu ya. Ada yang pakai kata-kata saya, ada yang pakai kata-kata apa aku, apalagi nih. Pokoknya kata ganti orang pertama ya, gue, saya, aku dan sebagainya. Nah, di air personality ini teman-teman harus mengganti kata-kata gue, saya, atau aku ini dengan nama. Ya, contohnya adalah misalnya
ketika teman-teman sharing di, apalagi sekarang mungkin tidak hanya siaran di radio, tetapi juga mungkin siaran di eee, media sosial. Nah, jangan lupa untuk mengganti kata-kata gue, ya, sekali lagi mengganti kata-kata gue, saya, ataupun juga aku, ya. Oke, baik. Nah, sekali lagi mengganti nama-nama gue, aku, dan sebagainya ini dengan nama teman-teman sendiri. Contoh misalnya nama saya Irfan, gitu ya, nama aku kan Irfan ya. Nah, ganti dengan nama aku ini dengan Irfan. Jadi kalau misalnya, "Hai, selamat pagi Kampus Mania, seneng banget nih Irfan nemenin kamu semuanya," dan juga, nah, Irfan punya cerita sedikit nih, ataupun juga dulu nama on air saya Dika. "Oke, Dika punya cerita sedikit nih buat kamu, Dika juga mau nyapa buat kamu yang saat ini lagi ngerjain tugas, gimana nih tugas kamu, seru nggak ya? Udah selesai semuanya atau sekarang lagi mumet? Nah, Dika nemenin kamu." Jadi ganti kata-kata gue, saya, aku ini dengan nama sendiri, ya. Kenapa? Karena ini bisa membuat pendengar ataupun juga viewers ini lebih aware dengan, siapa sih yang saat ini sedang berbicara, siapa sih yang saat ini sedang memberikan apa, baik itu materi ataupun juga bahkan lagu dan sebagainya. Jadi ketika misalnya teman-teman mau muterin lagu, oke, sekarang Dika mau muterin lagu, atau misalnya sekarang Irfan mau muterin lagu dari A misalnya gitu ya. Jadi teman-teman itu lebih ke mengganti, pertama adalah nama teman-teman harus menggantikan kata-kata, sekali lagi, gue, saya, dan juga aku. Nah, ini untuk yang di air personality. Nah, ini untuk yang di air personality. Jadi air personality ini kayak di radio, lalu juga televisi. Nah, kalau televisi karena saya kebetulan basicnya di berita, jadi berita itu nggak bisa misalnya, "Baik pemirsa, Irfan akan menemani Anda," nggak bisa kayak gitu. Nah, kalau di berita ataupun TV biasanya, mmm, "Kita akan simak sebuah informasi berikut ini, masih bersama saya Irfan Budiawan," misalnya seperti itu. Jadi jangan lupa untuk selalu mencantumkan nama. Jadi nama ini sangat penting. Jangan lupa untuk selalu mencantumkan nama, ya. Jadi teman-teman misalnya di sini ada siapa? Cinta. "Hai, seneng banget nih, Cinta bisa nemenin kamu," atau bisa sini namanya Delia. "Hai, seneng banget nih Kampus Mania, Delia bisa nemenin kamu. Eh, Delia tadi udah jalan-jalan loh, kemana?" misalnya, atau siapa, Hani gitu. Mmm, "Ya, Hani punya cerita nih Kampus Mania." Jadi nggak, "Gua punya cerita nih," nggak gitu. Jadi ganti gue, saya, itu dengan nama teman-teman sendiri. Dan ingat, nama itu adalah sesuatu yang paling indah untuk kita dengarkan. Jadi kalau teman-teman mendengar mungkin nama sendiri itu biasanya, enak gitu. Kalau teman-teman, lebih enak dipanggil elu atau dipanggil nama misalnya. Misalnya kayak, "Eh, Hani apa kabar? Eh, lu apa kabar?" Pasti lebih enak dipanggil nama sendiri, ya. Nah, itu juga ya. Jadi sekali lagi nama ini sangat penting dalam air personality. Jadi teman-teman harus sekali lagi menentukan, eee, dan pastikan selalu diulang-ulang gitu, selalu diulang-ulang. Jadi jangan khawatir teman-teman selalu, "Aduh, ini kok, apa namanya, nama itu terus diulang-ulang, kayaknya bosen," atau misalnya takutnya bosen. Nah, sekali lagi media radio, media televisi, ataupun juga, oke, kalau digital sih bisa diulang ya, bisa di-rewind, tapi kalau radio itu nggak bisa diulang. Kalau radio nggak bisa diulang. Jadi teman-teman sesering mungkin untuk menyebutkan nama gitu ya. Sesering mungkin menyebutkan nama. Jadi itu yang akan tahu ketika, "Oh, oke, yang lagi siaran ini adalah Irfan, ini yang lagi siaran adalah Hani." Jadi nama penting ya. Jadi teman-teman harus, mengetik, nama ini. Nah, selanjutnya kalau teman-teman sudah, bisa menggantikan nama yang, ataupun juga sudah bisa menggantikan gue, saya, aku dengan nama teman-teman sendiri. Nah, teman-teman baru cari karakter yang pas ya. Nah, cari karakter yang pas. Nah, teman-teman ini bisa cari karakter yang pas. Nah, cari karakter yang pas, ada di sini yang pernah dengar teori dramaturgi? Yang pernah ada yang dengar nggak? Anak komunikasi ada nggak di sini? Ada yang pernah dengar teori dramaturgi? Yang pernah dengar coba angkat tangannya. Teori dramaturgi, ada yang pernah dengar nggak? Oke, nanti teman-teman boleh cari lebih lengkapnya, tapi saya akan sedikit. Nah, teori dramaturgi ini namanya adalah teori dramaturgi ya.
Teori drama Turki. Oke, teori dramaturgi ini adalah akan membentuk karakter. Contoh, eh boleh mungkin salah satu teman-teman, eh saya pengen tahu nih kita Mirzani, tahu, tahu. Karakternya gimana sih Nikita Mirzani? Nah, terus apa lagi? Dan ceplas ceplos dan sebagainya kan. Nah, itu akhirnya oke itu mungkin di depan kamera, tetapi di belakangnya orang-orang yang deket sama dia mungkin dia nggak tahu ternyata oh eh, Nikita Mirzani itu ternyata orangnya nggak kayak gitu loh. Ternyata orangnya sebetulnya bener apa namanya, saya pernah mewawancarai Nikita Mirzani ketika datang ke Radio Rama dulu, ketika siaran di Radio Rama. Itu saya kira oh kayaknya Nikita Mirzani apa dia kayaknya nyebelin gitu ya. Ternyata ya memang dibentuknya di depan kamera dia gitu, tetapi di belakangnya itu berbeda. Nah, ini disebut dengan teori dramaturgi. Jadi, teori dramaturgi ini teman-teman mau siaran itu tujuannya dikenal sama pendengar tuh seperti apa? Apakah karakternya lucu, karakternya serius, karakternya apa nyebelin, karakternya eh karakternya pokoknya berbagai macam karakter. Sebagai contoh, dulu saya siaran di Radio Dangdut. Nah, dulu saya siaran di Radio Dangdut dan sekarang siaran di Radio Berita. Nah, orang nggak nyangka ternyata dulu ketika saya siaran di Radio Dangdut itu bisa berubah karakter. Jadi dulu saya punya namanya adalah Koko Dika. Nah, Koko Dika ini dia dibentuk karakternya itu adalah dia Chinese tapi suka dangdut tapi kampungan gitu. Nah, suka dangdut tapi kampungan. Jadi, nah ini kalau ngomong kan biasa ya gitu ya, ya formal lah gitu ya, karena sekarang sudah di berita. Tapi kalau dulu ya kayak gitu gitu. Eh dulu apa ya, sahabat Rama, saya lupa. Nah, sahabat Rama ya, kok dikatain nemenin kamu atuh ya yang sekarang lagi pengen banget atuh sok atuh sekarang puterin lagu-lagu yang enak sok kok dika nemenin kamu lah pokoknya mah ya. Itu. Jadi teman-teman harus membentuk nanti oh di udara saya mau seperti apa gitu ya, mau saya mau alim, oke mau mau oke saya mau jadi apa perempuan yang manis cantik, atau misalnya ada perempuan yang gogorowokan gitu kayak ini kan ya, itu sekali lagi balik lagi teman-teman. Jadi dengan eh, tadi setelah namanya sudah terbentuk, misalnya oke tadi saya namanya adalah Koko Dika, oke saya sudah selalu nyebutin oke Koko Dika bakal nemenin sahabat Rama, Koko Dika bakal nemenin bla bla bla. Nah, baru bentuklah karakternya dengan cara teori dramaturgi. Jadi teori dramaturgi ini antara kalau lihat orang berdrama ya di atas panggung itu belum tentu di belakangnya sama. Nah, sama juga kayak kita membentuk karakter. Oke, karakternya di depan ya gitu lebih ibaratnya bermuka dua, tapi dalam tanda kutip ya, bermuka duanya ini yang positif dalam artian oke karena saya ingin membentuk karakter gitu. Atau lihat mungkin para pemeran antagonis gitu kan, pemeran antagonis ibu-ibu sampai kalau misalnya ketemu sama pemeran antagonis bisa sampai nyubit dan sebagainya, itu berarti dia dia berhasil membangun karakter tersebut gitu, tapi di belakangnya kan berbeda gitu. Jadi teman-teman nanti ketika mau mulai siaran yang paling pertama adalah tadi nama teman-teman di udara mau seperti apa. Contohnya sekarang saya pakai di radio itu namanya adalah Irfan Budiawan. Jadi ketika setiap kali saya selalu membilang jadi Irfan Budiawan itu adalah di radio itu di radio PRFM. Jadi orangnya itu kalau di udara itu dia tidak kaku, terus pinter gitu ya, menyampaikan apapun itu, terus juga ramah. Nah, terkadang juga saya nggak tahu nih, jadi sotoy gitu, misalnya ya so tahu aja gitu. Kadang misalnya eh, ada informasi soal eh, Ginos C19 misalnya. Nah, tiba-tiba saya dikasih materi, Van, lu bahas soal Genos C19 ini apa gue nggak tahu, tapi gue harus bentuk karakter Irfan Budiawan itu di radio harus pintar gitu, jadi sok-sokan pintar gitu kan ibaratnya, karena itu karakter yang dibentuk gitu. Dan selalu sebutin nama. Jadi misalnya
Baik pendengar PR, buat Anda yang juga saat ini akan bepergian ke luar kota, jangan lupa harus mempergunakan tes Ginos terlebih dahulu, terutama menggunakan moda transportasi kereta api. Kenapa pendengar PR? Karena juga Ginos ini menjadi salah satu prasyarat. Nah, informasi lebih lanjutnya saya akan informasikan untuk Anda tentunya di 107,5 PR FM di Channel bersama saya Irfan Budiawan. Jadi berbeda radio radio musik, radio berita itu akan berbeda. Kalau radio musik enak kita bisa sebut nama kapanpun, tapi kalau radio berita ini agak sulit. Misalnya, oke sekarang Irfan akan menyampaikan informasi, nggak bisa gitu. Biasanya nama kalau di radio berita itu nama di belakang, tapi selalu disebut gitu. Itu dia informasi terkait Ginos C19, itu dia informasi terkait teroris yang menyerang Mabes Polri. Anda masih ditemani saya Irfan Budiawan gitu. Jadi namanya sudah disebut ya. Gitu. Jadi teman-teman yang paling penting untuk air personality. Jadi sekali air personality ini adalah ketika di radio atau televisi. Teman-teman harus membentuk air personality dengan cara gantikan gue, saya, aku dengan nama teman-teman. Ya, ingat itu. Terus kalau sudah ketemu ini, ya nama teman-teman udah enak dipakai, selalu sebutin, karena orang yang males atau bukan, atau misalnya aduh gue nggak enak sebut nama gue misalnya, atau misalnya sebut nama kadang ada nggak sih orang yang aduh saya malu nyebutin nama sendiri. Nah itu harus dihilangin gitu ya, harus dihilangin gitu. Pede aja gitu, nama saya Cecep ya udah gitu ya, bersama saya Cecep Nurdiansyah, bersama saya Cecep Nurdiansyah, orang tuh aware, oh oke, yang siaran Cecep gitu, it's okay, nggak apa-apa gitu ya. Baru teman-teman cari karakternya ya, cari karakter dengan cara tadi teori dramaturgi. Jadi di depannya mau seperti apa ya, di belakangnya boleh teman-teman misalnya oke karakter saya nggak mau rubah lah, saya kayak gini ya udah, ke pendengar juga sama, tidak masalah. Tapi terkadang kalau saya kan dihadapkan ketika saya harus siaran di radio dangdut ya nggak bisa gitu, harus kayak berita. Karena dulu saya pernah siaran di radio dangdut plus sorenya siaran berita di TV, itu nggak bisa gitu. Bagaimana dua karakter yang berbeda itu disatukan gitu, nggak bisa gitu. Kayak misalnya sekarang Irfan, ya sekarang saya menyampaikan materi seperti ini, tapi kalau di belakang ya biasa aja gitu, ngobrol gitu, cekakak kadang gimana gitu kan, dan sebagainya. Jadi tergantung teman-teman nanti ke yang mau disampaikan ke pendengar ataupun juga audiens itu nanti seperti apa karakter. Oke, nah itu untuk air personality. Nah, kenapa saya sedikit membahas soal digital personality? Nah, digital personality ini mungkin sekarang-sekarang. Nah, jadi karena sekarang itu radio harus sudah mulai ada yang disebut dengan konvergensi media. Jadi radio on air juga di YouTube, radio on air juga di Instagram, radio on air juga di on air juga di mana lagi ya, podcast misalnya ya, nggak on air sih sebetulnya tapi bersiaran juga ya di podcast, di YouTube dan sebagainya. Nah, digital personality ini sangat penting buat teman-teman. Ini lebih mudah, kita nggak usah nyebutin nama pun nggak masalah. Kenapa? Contohnya, saya nggak usah kasih nama, tapi saya bisa informasikan dengan cara seperti ini. Nah ini, jadi always kalau bisa teman-teman atau misalnya contoh kayak gini, saya nggak usah saya nggak usah sebutkan bahwa saya siaran di mana gitu. Orang udah tahu dengan lihat di belakang saya ini saya siaran di Suara Radio misalnya. Itu lebih mudah digital personality dibandingkan dengan air personality. Jadi kalau digital personality ini lebih ke desain yang dibangun ya, lebih ke desain yang dibangun ya untuk digitalnya. Oke, jadi digital personality itu lebih ke desain misalnya. Jadi jangan, nah kalau di sini teman-teman kalau di Zoom misalnya Zoom tuh, ini kan ada yang belakang backgroundnya selalu bikin desain misalnya bikin desain yang sesuai dengan dengan karakternya teman-teman. Contoh, saya mau siarannya ini siaran Sunda ya, sebentar. Saya mau siaran Sunda misalnya. Saya mau siaran Sunda.
Misalnya nih ya, saya mau siaran Sunda, em, saya mau siaran radio Sunda, nah, atau dangdut lah, dangdut. Ini kalau teman-teman lihat backgroundnya ini berita atau misalnya formal ataupun ya modern. Tapi kalau saya ganti seperti ini, ya, ini saya cocok gak siaran dangdut? Cocok nggak? Nah, nah itu dia tadi. Tapi saya nggak usah bilang bahwa jadi digital personality ini sangat dibangunnya itu lebih ke desainnya, lebih ke desain. Jadi background ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau siaran di apa namanya Instagram, coba cari background yang bagus. Misalnya, oke, oh saya kayaknya cari nuansa misalnya, oke, saya di kosan tapi setting kosannya cozy gitu. Jadi cari, oh ya berarti acaranya harus yang cozy. Tapi kalau misalnya acaranya misalnya soal bawain sesuatu gitu. Jadi usahakan kalau di digital itu seperti apa namanya, usahakan betul-betul sesuai dengan karakter yang nanti teman-teman mau disampaikan gitu ya ke audiens. Contohnya lagi nih, ini contohnya lagi sedikit ya, saya contohkan yang disebut dengan digital personality. Untuk digital personality, oke. Sebentar, saya sedikit contohkan buat teman-teman. Mana ini? Ya. Oke. Oke. Digital personality. Oke, video. Saya coba cari dulu videonya ya. Jadi ini akan ada dua video yang berbeda. Saya akan kasih ke teman-teman ya. Ini kan ada dua video yang berbeda. Yang satu apa ya? Oke. Saya lupa mana videonya. Oh ini. Oke. Sebentar ya. Yang satu pop, yang satu Sunda gitu ya. Oke, kita lihat dulu yang pop. Bener ya. Oke. Oh, delay ya. Oke, sebentar teman-teman, ini agak delay. Oke. Wait ya. Oke, kita sebentar. Saya akan tunjukkan. Agak delay di sini. Oke, saya akan tunjukkan. Oke, sebentar, delay ya. Oke, saya akan tunjukkan ke teman-teman. Ini ada dua karakter yang berbeda. Ini dangdut, kok dangdut ya terus ya. Saya ganti deh. Oke, ya ini saya akan tunjukkan dua video yang akan berbeda satu sama lain untuk karakternya ya. Read on, sharing online.
Oke, kita balik lagi di Ring On Sharing Online. Masih di koran Koko Ivan siaran online. Terima kasih buat kamu yang masih tune in di YouTube channelnya Irfan Budiawan. Dan sekarang kita masih ngobrol barengan pengisi suara ataupun juga voice over dari warga plus 62. Masih ada Nui Ayabi yang kesempatan malam hari ini juga masih gabung ya di kesempatan malam hari ini. Nui, ini tadi kalau lihat tentunya menjadi voice over itu nggak mudah. Nah, nggak mudah, tentunya saingannya banyak ya sekarang ya jadi voice over. Oke. Nah, ini satu lagi yang Sunda ya. Saya akan tunjukkan satu lagi yang Sunda. Jadi ini akan berbeda antara tadi. Ini yang untuk yang apa? Dengan semangat. Oke. Jadi Justru kalau saya benci dulu karena dia udah tahu ngeceng-ngeceng saya waktu di ini di apa di pertunjukan di panggung. Kalau saya masih cuek-cuek aja. Oke, tapi berarti Ini yang suami cinlok saya ada di sini. Oke. Berarti yang cinlok adalah suami ya, bukan Terita. Bukan saya. Oke, nah itu jadi saya tunjukkan bahwa saya nggak usah tunjukkan, tapi dengan pakaian misalnya itu bisa membuat kayak tadi kan beda, saya udah kayak Sunda banget gitu kan, tapi kalau ketemu atau misalnya dengan tadi yang pop gitu ya, pakaiannya juga harus sesuai dengan pop. Jadi itu yang akan dibangun untuk teman-teman soal yang namanya digital personality ya. Nah, jadi untuk digital personality ini. Jadi yang paling terpenting sekali lagi untuk air personality ini adalah nama ya. Lalu setelah namanya dapat, tadi misalnya saya bikinnya adalah Koko Ivan di digitalnya. Tapi kalau siaran radio Irfan Budiawan karena ingin membedakan gitu ya. Nah, setelah itu setelah karakternya dapat dengan cara tadi teori dramaturgi, nanti teman-teman tinggal mengaplikasikannya baik itu di udara ataupun juga mau di digital gitu ya untuk air personality. Tapi lambat laun ini teman-teman harus terus dilatih ya. Teman-teman harus dilatih menemukan personality teman-teman ingin seperti apa sih yang dibentuk ya. Tidak usah apa namanya? Tidak usah harus sama ya. Jadi teman-teman mau banyak air personality juga nggak masalah gitu, tergantung kebutuhannya. Jadi teman-teman ketika disuruh bawain acara rock, ya udah air personality-nya harus kayak rock gitu. Ketika teman-teman bawain talk show, ya air personality-nya harus kayak talk show gitu. Ketika teman-teman harus bawain acara dangdut misalnya, ya air personality-nya harus dangdut gitu. Jadi teman-teman harus bisa membentuk karakter gitu ya, bisa membentuk karakter. Jadi ini yang agak sulit sebetulnya membentuk karakter karena membutuhkan proses dan juga pengalaman. Tapi buat teman-teman yang mungkin baru sekarang bergabung di dunia broadcasting, nah ini terutama dulu saya di Suara Radio betul-betul nyoba gitu ya. Setiap program apa nih, menu suarapan yang pagi-pagi harus selamat pagi kamu semuanya, sedih banget sekarang dia temenin kamu di pagi hari ini dan terus siaran siang. Buat kamu yang sekarang juga lagi santai-santai, nah kalau siang kan harus santai. Atau misalnya acara apa ya, suara top, masih ada nggak sih suara top 20 misalnya. Oke, dan sekarang inilah waktunya suara top 20 countdown bakal nemenin kamu jadi lebih speednya lebih cepat. Jadi teman-teman harus coba satu persatu program yang nanti akan, oh gue cocoknya di sini, gue cocoknya nanti di sini gitu ya. Ataupun juga kalau bisa sih semua program harus cocok, harus siap kapanpun ya. Program itu didapatkan harus siap, mau di pagi, siang. Jadi tahu, jangan sampai misalnya siaran pagi teman-teman karena aduh gue personality-nya karena nyantai gitu ya, gue nyantai aja deh pagi-pagi, selamat pagi kamu semenia, senang sekali sekarang Irfan Budiawan orang ngantuk dengerin kamu ya. Atau misalnya siang
karena aduh gua mah charming siaran siang ya tetap gua harus charming nggak bisa gitu. Selamat siang Kebas Media, gimana nih siangnya kamu? Orang lagi panas-panas terus dengerin kamu siaran, orang udah pindah pasti. Gitu ya. Atau misalnya bawain talk show yang harusnya formal, teman-teman bisa tiba-tiba talk show-nya ya tadi karena pengen aduh beda, ya udah talk show-nya em, pengen lucu lah gitu ya misalnya gitu. Ya nggak bisa juga gitu. Jadi teman-teman harus tahu apa program yang juga akan dibawakan ya. Jadi itu dia tadi soal air personality dan juga digital personality ya. Ini tidak terlalu banyak sebetulnya untuk karena requestnya itu ya, betul nggak sih? Saya cek dulu takut requestnya salah untuk materinya. Betul kan? Betul ya? Betul ya? Oke, nah jadi soal air personality dan juga saya sedikit sharing soal digital personality. Oke, itu mungkin soal air personality dan digital personality. Biar lebih banyak buat teman-teman sekarang mungkin Q&A, silahkan yang mau bertanya, mangga ataupun juga silahkan. Tuh, silahkan. Yes. Oke. Ya, nobody perfect ya, nggak ada manusia yang sempurna. Salah itu biasa nih Siva ya. Salah itu biasa tidak ada setiap siaran itu pasti kesalahan ada. Contohnya misalnya kemarin aja saya lupa matiin mixer, tiba-tiba suara saya on air gitu ya. Ya tapi tadi teman-teman harus secepat mungkin untuk satu tenang ya. Ketika sudah tenang, teman-teman harus back to the track gitu. Ya kan pertama adalah tenang dulu. Jadi ketika ada kesalahan lebih baik teman-teman tenang gitu. Oke, gue salah nih misalnya tadi nyampein, saya pernah nyampein nama misalnya salah gitu kan, yang harusnya nama A, oh terus tiba-tiba udah jeda dikasih tahu, Kang namanya tadi misalnya Soekarno belakangnya, tapi karena R sama N itu kalau disatuin R dan M ya gitu kan, itu jadi Soekarmo gitu ya, gue kira namanya Soekarmo gitu kan, oh ternyata Soekarno. Ya kita tenang aja dulu, tapi mengulang sesuatu yang salah itu untuk dibenarkan. Misalnya tadi saya bilang saat ini bersama narasumber kita Bapak Soekarmo, misalnya Bapak Soekarmo, ternyata Pak Soekarno, bersama Bapak Soekarmo bla bla bla, udah lama terus tiba-tiba ada yang ngasih tahu bukan Soekarmo tapi Soekarno ya gitu, diulang lagi aja gitu. Baik, sekarang saya masih bersama Bapak Soekarno, jadi lebih ditegaskan gitu. Ketika melakukan kesalahan, balik lagi ke track aja. Tapi yang paling intinya adalah jangan gugup, tenang gitu. Karena kalau misalnya udah gugup kesananya jadi jadi berantakan gitu. Kadang yang salah itu bukan kita, kadang yang salah misalnya ada tiba-tiba ketika saya baca berita terus yang tayang bukan beritanya gitu. Misalnya ketika saya baca berita soal pembunuhan bla 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 bla, ternyata yang tayang soal kebakaran, ya udah kasih tahu aja, pemirsa mohon maaf informasi yang baru saja Anda terima adalah informasi terkait kebakaran di kawasan, dan kita berlanjut ke informasi selanjutnya, nggak masalah gitu. Tapi seminimalisir mungkin kesalahannya gitu Syifa. Ada lagi? Silakan. Sama-sama Syifa. Oke, Hani, silakan. Oke. Menjadi pembawa berita. Saya nggak bawa-bawa berita, saya baca.
Kalau oke, nah ini, sebetulnya karena ini kenapa saya selalu ketika diminta sama anak-anak suara, "Kang, isi materi atau apa," saya selalu aware, "Hayu hayu," gitu. Karena, karena saya memulai, dunia broadcast ini di Suara Radio. Jadi dulu zaman SMA, siaran di Suara Radio, alhamdulillah diterima. Setelah keluar dari, apa namanya, Suara, pindah ke radio A, B, C, D. Nah, jangan lupa kalau misalnya teman-teman ada yang cita-cita ingin jadi penyiar berita atau pembaca berita, adalah, coba cari terus informasi soal, mmm, apa, lowongan pembaca berita gitu. Jadi kalau dulu sih saya banyak nanya gitu, misalnya oke ke dulu pas ngelamar sempat ke Bandung TV, sorry, PJTV dulu. PJTV sekarang udah nggak ada. Masih ada atau enggak ya? Saya lupa. Dulu tuh ingat PJTV, saya tahu itu lokasi PJTV ada di situ gitu, ada di jalan dulu tuh di jalan mana ya? Saya lupa deh. Pokoknya PJTV ada di situ. Saya sampai datengin ke situ, nanyain, kalau di sini ada informasi soal penyiar berita nggak atau lowongan dan sebagainya gitu. Ternyata nggak ada gitu, nggak ada. Saya balik lagi, oh ternyata ada audisinya, ya udah ikutin audisinya. Bandung TV juga sama gitu, tiba-tiba dia ngadain audisi, aku ikutin audisinya, ya udah lolos gitu. Tapi sebelumnya memang suka latihan gitu, memang karena udah basically suka berita. Dulu ikutan lomba-lomba, kalau dulu di Unpad itu suka ada lomba protokol baca berita kalau nggak salah, dulu saya lupa deh. Selalu ikutin kalau ada lomba-lomba baca berita, ikutin gitu ya. Terus tapi basicnya saya bangun di radio, jadi saya bisa ngomong dengan enak. Misalnya ketika baca berita itu bisa enak, misalnya pemerintah Kota Bandung menyampaikan bahwa vaksinasi COVID-19 akan dilaksanakan. Nah, itu cara baca itu kan nggak bisa dibentuk spontan gitu, tapi saya belajarnya ini adalah di radio, bagaimana suara kita enak dibentuk gitu. Tapi kalau sudah punya basicnya, ya sudah ada basicnya, terus ada kesempatan, ya udah. Jadi usaha dan kesempatan bertemu, akhirnya jadi deh. Dan sekarang saya di iNews itu, sebelumnya kan di Bandung TV, karena ada kesempatan di iNews, ya udah saya ambil gitu. Ada audisi waktu itu di iNews, saya nggak pede sebetulnya waktu audisi di iNews itu, karena saingannya yang dari televisi nasional, terus dia ke Bandung gitu ya, ada banyak ya. Tapi alhamdulillah gitu, dengan basic yang penting mah misalnya ngomong itu, ketika ngomong ya, ini kalau teman-teman, kalau saya ngomong kayak gini biasa, tapi kalau kalau harus siaran itu pasti harus sudah enak gitu, nggak bisa kayak gini kalau ngomong tuh. Jadi kalau udah siaran depan, harus saya on air, ya udah misalnya 107,5 per FM News Channel, pendengar PR, saya Irfan Budiawan menemani Anda. Jadi kasih suara yang enak gitu ya, gitu, kasih suara yang enak. Tadi karakter kita yang mau dibangun seperti apa. Tapi kalau kalau biasa ngomong gini ya biasa aja gitu, kadang cempreng, kadang ya gitulah. Tapi tadi basicnya adalah, sekali lagi ini buat teman-teman yang udah mau masuk Suara Radio, ini kesempatan ya, sekali lagi kesempatan buat teman-teman untuk belajar soal broadcasting. Jadi tidak hanya siaran, tetapi juga yang lainnya itu banyak kok di Suara Radio gitu. Oke, ada pertanyaan lagi buat teman-teman? Gitu. Oke, suaranya gitu-gitu aja. Latihan terus teman-teman ya, latihan artikulasi. Sebetulnya saya baru nemuin ya, siaran itu ternyata sama kayak nyanyi loh. Jadi teman-teman, siaran itu kayak nyanyi. Saya dulu nggak bisa, apa namanya, siaran itu ya siaran aja gitu, tapi ternyata saya nggak bisa nyanyi gitu. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, karena selalu mengelas suara, akhirnya
bisa kalau dikasih mic buat nyanyi enak. Dulu tuh nggak enak gitu. Ternyata ketika sekarang di radio gitu, oh oke, ternyata suara yang kita keluarkan itu harus enak kayak nyanyi gitu. Nggak bisa misalnya nyapa pendengar pendengar itu nggak cuman ya selamat siang pendengar PR, nggak cuman gitu gitu, tapi selamat siang pendengar PR gitu. Jadi dikasih nada, dikasih intonasi gitu, dikasih yang enak-enak gitu. Ketika orang dengerin teman-teman itu akan standby di sana gitu. Silahkan ada lagi teman-teman. Kalau suara radio sekarang on air nggak sih? Peralatannya sudah benar belum? Mhm, mhm, mhm. Nah itu good. Di zaman dulu kan gak ada Instagram ya, enak sekarang gitu teman-teman bisa apa namanya siarannya dimanapun gitu, kayak sekarang saya siarannya dimanapun kalau ini gitu. Sok silakan ada pertanyaan lagi, ayo. Ayo. Ini anak Ikopin semua atau yang dari luar Ikopin ada? Oh, oke oke. Hmm. Oke 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 oke. Baiklah. Nah, nanti kalau udah pada masuk kan nanti Juli tuh mau pada masuk tuh gitu. Jangan lupa jadiin eh, digitalin tuh radio suara tuh gitu. Ayo. Oke, silakan Fikur namanya. Oh, Fikur. Oke, good. Oke, silakan. Mhm, mhm. Oke, sama-sama Fikur. Oke, memang radio sama TV akan sangat berbeda terutama soal visual. Nah, soal visual ini teman-teman nggak usah apa namanya ya, nggak usah rendah diri. Saya nggak ganteng-ganteng amat. Saya nggak cakep-cakep amat, tapi ketika di depan kamera ya udah harus on gitu. Nah, teman-teman caranya adalah lihat ke kaca. Jadi pasti di masing-masing rumah, masing-masing kosan mungkin yang kos itu punya kaca. Nah, teman-teman coba lihat apa sih yang menjadi kekurangan teman-teman, angle mana sih yang bagus. Contoh, saya kalau siaran siaran berita atau ada di kamera, angle saya selalu gini, selalu ngadep ke kanan karena kalau gini agak kurang bagus gitu. Kalau ke kiri agak kurang bagus, tapi kalau saya ke kanan, nah ini saya agak bagus. Satu. Terus yang kedua, contohnya adalah saya agak kurang bagus kalau pakai kacamata biasanya. Kurang bagus pakai kacamata ya, cari usahanya. Oke, kalau kurang bagus pakai apa, softland. Jadi saya saran kalau berita pakai softland. Terus misalnya rambut, kalau rambut oke, saya cocoknya kayak gini. Jadi teman-teman coba liatin yang paling cocok buat teman-teman itu seperti apa, karena mungkin setiap orang itu berbeda-beda. Kalau yang pakai kerudung misalnya, teman aku di televisi kebetulan juga rata-rata pakai kerudung, presenternya. Nah itu mereka bener-bener nyari-nyari, ini gue nggak cocok nih. Ada yang kerudungnya sempat pas on air kerudungnya kayak ibu cinta, ibu gubernur gitu ya. Ada yang apa dan apa kayak di Sari gitu. Nah akhirnya minta minta suggest juga sama orang yang lihat atau misalnya teman dekat lah, ini gimana, gue bagusan yang mana sih, gitu ya. Gue bagus, oh bagusnya kayak gini, oh ya udah lakuin gitu.
Karena yang lihat itu kan bukan kita, tapi yang lihat itu orang lain. Jadi teman-teman minta saran sama teman terdekat lah minimal gitu. Teman terdekat, kalau saya dulu siaran TV awal-awal suka nanya, bagus nggak sih gue pakai dasi gitu? Oh bagus gitu. Atau coba kalau misalnya oh bagus pakai dasi, besoknya saya nggak pakai dasi gitu. Terus saya tanya lagi, bagusan mana, pakai dasi atau nggak pakai dasi gitu? Oh, oke, nggak pakai dasi, kurang kayaknya, pakai dasi aja, oke. Terus misalnya dulu sempat siaran pakai kacamata, siaran TV gitu kan, pakai kacamata, udah gitu besoknya enggak, saya tanya lagi bagusan mana, pakai kacamata atau enggak? Oke, apa namanya, nggak pakai kacamata misalnya, udah buka kacamatanya lepas gitu. Jadi coba tanya teman terdekat, tapi yang paling penting adalah ngaca dulu, oh gue bagusnya gini, gantengnya gini, cakepnya gini kalau di depan kamera gitu. Gitu Fikur ya. Oke, sama-sama Fikur, silakan teman-teman, ada pertanyaan lagi. Ayo, jangan malu-malu. Di sini ada siapa nih? Eh, ya banyak banget ya. Apa calon krunya. Oke. Berarti ini belum nggak pada di kampus ya? Pada di rumah masing-masing teman-teman. Oke, baiklah.